informasi yang miris sekali Ustadz, ada seorang ayah di Jakarta Selatan yang tega mencabuli putri kandungnya selama 5 tahun. Aksi bejat tersangka terungkap setelah sang anak memberanikan diri menceritakan peristiwa yang dialaminya ke teman dekat. Aksi pria ini sungguh tidak terpuji. Ia tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih remaja. Akibat perbuatannya, ia ditangkap petugas dari Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Pria berusia 43 tahun ini dibekuk petugas di rumah kontrakannya di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Perbuatan bejat ini diduga sudah dilakukan tersangka sejak 5 tahun silam ketika putrinya masih berusia 9 tahun. Perbuatan tersangka terkuak berkat keberanian korban menceritakan peristiwa yang dialaminya ke teman dekat. Teman korban kemudian mengadukan hal tersebut ke orang tuanya yang akhirnya melaporkan ke polisi. Korban diketahui tinggal berdua bersama sang ayah sejak kedua orang tuanya bercerai. Saat ini korban yang telah berusia 14 tahun sedang menjalani pemulihan trauma di rumah aman. Tahun 2021 itu korban ikut ayahandanya pindah ke Jakarta, tepatnya di daerah Petukangan Pesanggerahan. Di sini pun masih berlanjut ya. Korban juga masih disetubuhi. Ya, dari cerita korban maupun hasil pemeriksaan terhadap tersangka memang didahului dari kegiatan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, astagfirullahalazim, sungguh perbuatan yang tidak bisa kita terima. Seorang ayah tega mencabuli buah hatinya sendiri. Nah, ini bagaimana tanggapan Ustadz Atabik melihat perbuatan keji seorang ayah yang tega mencabuli anak gadis kandungnya sendiri ini, Ustadz? Astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Perbuatan yang sangat tercela. Seorang ayah sangat bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Tanggung jawab yang sangat besar. Allah pula akan meminta itu di hari kiamat kelak. Bagaimana ia mengasuhnya, bagaimana ia memenuhi kebutuhannya, memenuhi haknya, bagaimana ia mendidiknya, bagaimana ia mengasuhnya, membesarkannya, dan lain sebagainya. Sampai anak itu betul-betul mampu mandiri dan menjadi anak yang soleh atau soleh. Ketika seorang ayah tega memperlakukan anaknya di luar dari batasnya sebagai seorang ayah, maka ini dosa yang berlipat ganda. Dosa pertama, jelas sekali, perbuatan zina, perbuatan cabul adalah dosa besar. Ditambah yang ia cabuli adalah anak kandungnya sendiri. Agar maka berlipat ganda dosanya di sisi Allah. Diingatkan pula dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu minta dispensasi kepada Nabi untuk menjalankan yang lain, tapi dibolehkan untuk melakukan perbuatan cabul. Tapi ia malah diingatkan oleh Nabi, atardahu li ummika, li ukhtika, li bintika, wahai fulan, bagaimana pandanganmu, bagaimana perasaanmu kalau yang dicabuli itu adalah anakmu sendiri, istrimu sendiri, atau saudara perempuanmu sendiri? Subhanallah, dia menangis. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang mencabuli keluarganya sendiri. Maka inilah seorang yang keluar dari fitrah, manakala dengan sengaja. Manakala ia betul-betul menjalankan perbuatan tercela tersebut, maka layak dia mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia dan hukuman yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu. Ustadz, ini dan dalam kejadian ini orang tua korban sudah bercerai sejak korban berusia 9 tahun. Nah, pada kasus ini menurut Islam siapa yang lebih berhak mengasuhnya? Ayah atau ibunya? Atau bagaimana Islam mengatur hak asuh anak saat orang tuanya bercerai ini, Ustadz? Ya, betul Mbak Nurul, biasanya persoalan dari perceraian itu adalah kepada bagaimana dan siapa yang berhak mengasuh anak. Pengasuhan anak disesuaikan dengan kemampuan. Biasanya usia 1-12 tahun. Itu adalah yang lebih berhak ibunya. Karena seorang ibu lebih mampu merawat, lebih mampu membesarkan. Namun di usia yang lebih lagi, 13 sampai berapa tahun,
boleh diberikan kepada ayahnya. Karena yang dibutuhkan oleh anak bukan dalam konteks keibuan. Di situ ia butuh mungkin ya jaminan ya ekonominya, jaminan keberlangsungan pendidikannya. Namun mayoritas para ulama mengatakan tetap saja hak asuh ada di pihak ibu. Kenapa? Secara fitrah ibu itu lebih mampu, ibu itu lebih bersabar, ibu itu lebih mampu menjaga anaknya daripada seorang ayah. Bukankah betul sejak awal fitrah seorang ibu, ia mengandung, ia pula melahirkan. Maka secara fitrah ia akan mampu untuk merawat, menjaga, dan membesarkannya. Namun ketika seorang istri, seorang ibu tidak mampu merawatnya dan mengasuhnya, maka ia akan diberikan pengasuhan itu kepada ayahnya. Hanya perlu diingat bahwa pengasuhan ini bukan dalam arti mendapatkan bagian yang lebih besar. Tapi pengasuhan adalah tanggung jawab. Siapapun yang mengasuhnya, maka ia lebih bertanggung jawab. Namun ada model ketiga. Sesungguhnya antara ayah dan ibu yang sudah bercerai dapat berkomunikasi untuk mengasuh anaknya. Misalnya sang ayah lebih mampu secara ekonomi, maka ia yang memenuhi kebutuhannya. Manakala seorang ibu memang secara fitrah ia mampu mengasuh, membesarkan, kemudian memberikan kasih sayang, maka diberikan kepada ibunya. Dua-duanya mampu menjalankan itu. Jika perceraiannya secara baik-baik, maka kedua-duanya akan mampu bertanggung jawab kepada anak. Baik, khusus untuk anak perempuan ini Ustadz, apakah ada perlakuan khusus yang diajarkan Islam ketika dia mulai beranjak dewasa? Contohnya memisahkan tempat tidurnya dari anak laki-laki atau ayahnya. Adakah yang perlu diperhatikan begitu Ustadz? Ya, kita mengacu kepada bagaimana Maryam dididik oleh keluarganya, oleh ibundanya. Walaysa dzakaru kal unsa, dikatakan mendidik perempuan memang dibedakan dengan mendidik anak laki-laki. Seperti memisah tempat tidur sejak kecil, kemudian diberikan pakaian atau mainan-mainan yang tepat dengan kalau perempuan tentu dengan kelembutan, kalau laki-laki dengan ketangkasan. Demikian juga secara psikologi diingatkan bahwa dia adalah laki dan dia adalah perempuan. Karena kalau tidak diingatkan sejak dini, khawatir fitrah itu tidak dijaga dengan baik akibat pergaulan, akibat pertemanan. Maka diingatkan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, nak, kamu itu laki-laki loh, laki-laki ini begini dan begitu. Bahkan sekarang ada pendidikan yang mengingatkan anak kita meskipun masih kecil tentang siapa, tentang kenapa laki-laki, tentang kenapa perempuan. Ini juga untuk meminimalisir agar anak tumbuh sesuai dengan jati dirinya, sesuai dengan fitrahnya. Dikhawatirkan kalau anak tidak mengenal dirinya, khawatir dia keluar dari fitrah. Misalnya sudah biasa dengan kelaki-lakian pada dia perempuan, atau sudah biasa dengan keperempuanan padahal dia seorang anak laki-laki. Demikian juga menjaga pertemanan dan pergaulan di antara bagaimana menjaga agar anak kita tetap dalam fitrahnya laki-laki, dalam fitrahnya perempuan, insya Allah. Insya Allah, penting sekali pola asuh terhadap anak yang harus diperhatikan oleh orang tua begitu ya Ustadz. Termasuk yang paling penting adalah pelajaran agama, bukan hanya anaknya tetapi juga orang tuanya.